Bapak Presiden, beliau katakan lagi, aku mau lihat yang you ceritakan. Jadi kami hati-hati kalau memberikan laporan Bapak Presiden. Langsung besok aku mau ke Sumsel. Oh siap Bapak Presiden. Jantung saya berdebar ini. Beliau kunjungan, alhamdulillah kami tengah malam sampai subuh di lapangan. Cek satu-satu. Ini maaf ada yang menarik di sini, tapi tidak pernah terungkap. Kami sempat oleng. Pak Istrial ikut waktu itu. Ikut, Prof. Adi Sakir ya ikut juga ya. Langsung pegang saya ke pinggir jalan, nggak bisa jalan lagi. Oleng, terputar ini bumi. Aku pikir mau kiamat. Baju saya dibuka, kemudian diurut. Orang lewat, balik. Dia bilang, siapa ini sopir mobil, kasihan ini di tengah jalan. Subuh. Alhamdulillah, ini kita sudah buka 100.000 hektar. Dan dulunya Sumsel itu nomor 8. Sekarang posisi nomor 5. Kalau ini diteruskan, potensi ada 1 juta, itu bisa berada pada posisi nomor 1 produksi beras Indonesia. Dan bisa melampaui Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, kami sangat yakin, kalau kita bersungguh-sungguh, kami sangat yakin bahwa ini bisa kita selesaikan semua, termasuk impor pangan. Kita hentikan. Hasilnya di gudang sekarang, alhamdulillah, di gudang ini 57 tahun kami tarik datanya dari Bulog karena pertanian tidak boleh keluarkan data. Kami hentikan keluarkan data dari pertanian. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu pasti bahan perbincangan dan polemik. Ini alhamdulillah hari ini jam ini malam stok kita 4,2 juta ton, tertinggi selama 57 tahun. Kemudian ke depan bisa 5 menit lagi. Oh, udah dibatasi. Oh ya, aku lupa, kami biasa sampai subuh. Sampai subuh. Ya, siapkan makan malam ya. Bapak Ibu sekalian, kami diperintahkan Bapak Presiden, kami urai satu persatu. Mulai regulasi pupuk bermasalah. Harus 12 menteri tanda tangan baru bisa keluar. Gubernur 38. Bupati 500. Baru sampai ke petani. Kami bongkar. Kami menghadap Bapak Presiden, ada 4 impres keluar. Kami perjuangkan dari dulu. Karena tidak semua orang senang kalau kita swasembada. Negara lain, tidak ada satupun negara di dunia ini bahagia kalau Indonesia mandiri pangan. Ini kami bongkar 145 peraturan hanya pupuk. Kemudian menteri 12. Sekarang dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik langsung ke petani. Jadi hanya 3, 145 jadi 3. Supply chain-nya, rantai pasoknya hanya 3 tahap masuk ke petani. Ini kita bongkar. Ini belum selesai. Kami dapatkan lagi markup harga. Kami tutup tadi kemarin. Kami kunjungan langsung tutup. Setiap pengecer distributor yang menaikkan harga pasti kami tutup. Nggak ada kesempatan memberi peringatan karena dia sudah lakukan sudah puluhan tahun. Jadi kami tidak beri peringatan, langsung tutup. Sudah puluhan, mungkin sudah ratusan, dan kami hitung terakhir mungkin 1.000-2.000 kami tutup nanti. Pupuk irigasi bermasalah, impresnya juga sudah keluar. Ada yang menarik irigasi. Maaf, ini kan banyak anggota DPR, bukan salah, tapi perlu disempurnakan. Dulu kabupaten, tersier, kemudian sekunder adalah provinsi, kemudian primer adalah pusat. Kalau pusat bekerja, sekunder dengan tersiernya tidak jalan, tidak menghasilkan apa-apa.
mubazir. Jadi puluhan tahun tidak ada peningkatan luas tanam. Kenapa? Tidak pernah sinkron antara bupati, kabupaten, provinsi, dan pusat. Sekarang kita bongkar regulasinya, alhamdulillah kita kerjakan. Regulasi yang baru adalah siapa yang punya dana bisa mengerjakan tiga-tiganya. Dan itu hanya secari kertas kita bongkar. Sekarang 12.000 irigasi, 12 juta hektar seluruh Indonesia kita kerjakan, mulai dikerjakan sekarang. Kemudian pangan alhamdulillah, jagung sudah alhamdulillah. Kalau pangan alhamdulillah sesuai Kementerian Pertanian Amerika, USDA, United States Department of Agriculture. Dia mengatakan ini pasokan beras RI makin jaya. Thailand kecewa kemarin, kalau tidak salah ketemu Bapak Presiden di Brasil. Kami juga sempat ketemu di Singapura. Kapan impor beras Indonesia karena langganannya? Tahu apa yang terjadi? Harga yang dulu $460 per ton, tadi aku baca itu $390 per ton. Harga dunia. Kenapa? Indonesia menghentikan impor, nilainya hampir 100 triliun 2 tahun. Jadi petani Indonesia termasuk kami berjasa pada masyarakat dunia yang konsumsi beras. Karena harga turun, karena Indonesia tidak mengimpor. Dulunya impor dari India, impor dari Pakistan, impor dari Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian Thailand. Hari ini alhamdulillah kita tahun ini mudah-mudahan tidak ada goncangan iklim, tidak iklim ekstrim, kita tidak impor. Harga turun dari dulu 460. Jadi kita sudah memberi warna. Kami ke Rusia, Jepang, menterinya datang. Tidak pernah Menteri Pertanian datang ke Indonesia selama mereka. Dia datang menanyakan apa dilakukan di Indonesia. Harga beras di Jepang itu 100.000 per kilo. Malaysia juga kesulitan. Ini per kilogram. Filipina kesulitan. Alhamdulillah kita surplus. Stok kita sudah cukup. Bahkan parlemen Menteri Pertanian Jepang datang, kemudian Malaysia, beberapa negara tetangga, ini ada beberapa menteri datang. Ternyata enak bercerita kalau surplus. Apapun aku ceritakan nganggu dia. Padahal cerita yang 7 tahun yang lalu sama cerita sekarang, nganggu. Dia catat baik-baik. Ini Menteri Pertanian Malaysia, Menteri Pertanian, baru-baru kita ekspor jagung ke Malaysia. Ini Menteri Pertanian Jepang. Bahkan ini pertama ada Menteri Pertanian datang ke Indonesia. Jepang. Kemudian Rusia juga bertanya apa yang dilakukan pada saat kami bilateral, Bapak Presiden bilateral dengan Putin. Tiba-tiba dia bertanya apa yang dilakukan. Apapun dicerita benar. Ternyata kalau sukses itu apapun dicerita asik kedengaran. Tapi kalau gagal tidak ada maaf bagimu. Tidak ada cerita yang baik untuk kamu. Ini yang saya rasakan karena dia mau mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi semua ini jujur. Bapak Presiden kita luar biasa visioner. Biasa 3 kali menelpon 1 hari. Kami ratas. Yang dibahas tadi ditanya berapa produksi besok, sekian berapa, harga beras berapa. Belum tiba di rumah, telepon masuk, pertanyaan yang sama. Malam-malam jam 11 telepon. Yang harga itu posisi sekarang berapa? Itu 3 kali. Terus setelah stok banyak ditanya, bagaimana perasaan Pak Mentan, gimana? Canda beliau makan, aku dipanggil gimana? Iya Pak, belum pernah aku dapatkan tekanan seperti ini.
Ini yang pertama dalam hidup saya, sampai vertigo. Ini kemudian lanjut, pangan oke, kita maju ke perkebunan. Kita masuk ke perkebunan. Kami diperintahkan oleh Bapak Presiden melakukan hilirisasi dan memproduksi pangan yang demandnya tinggi di tingkat dunia, termasuk menyetop impor white sugar maupun non sugar. Gula kita rencanakan kurang lebih 50 triliun kita impor tiap tahun. Ini target kita, rancangan seluruhnya. Kalau nanti saudaraku, sahabatku, kami, Pak Ketua Presidium, kalau ada pengusaha menengah ke bawah, kita bisa kolaborasi di sini. Tolong pengusaha menengah. Ini ada anggaran kita dengan Danantara 371 triliun. Kita rencanakan, kami sudah pilih 14 komoditas strategis. Kalau ini nanti kita penuhi, insya Allah dunia kita bisa genggam lewat pangan. Kita bisa menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Ini kami sudah rancang juga tebu. Ada masalah 86% itu tidak layak. Kami akan bongkar 3 tahun. Insya Allah kami target paling lambat swasembada white sugar paling lambat 2 tahun. Dan industri paling lambat 4 tahun. Yang penting kami mensupport. Insya Allah target ini akan kita capai. Bapak Ibu sekalian, ekspor kita total 600 triliun. Kalau kita hilirisasi 600 triliun, ini kita hilirisasi seperti dicanangkan Bapak Presiden, katakanlah 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita hilirisasi. Kita lihat kelapa ada pergeseran konsumsi China dengan India. Dulu minum susu, sekarang visio. Bergeser, harga kelapa dulu 1.300, sekarang 5.000, 10.000 ekspor. Kita ubah, kita gunakan kesempatan ini. Karena di Eropa kelapa tidak bisa tumbuh. Negara lain tidak bisa tumbuh. Indonesia bisa tumbuh. Bukan tumbuh lempar, tumbuh sendiri. Dilempar dia tumbuh sendiri. Dia berdoa sendiri itu kelapa. Tumbuh, tahu edit value-nya adalah 1.300. Ini 1.300 kalau jadi visio itu naik 100 kali lipat, 10.000%. Ekspor kita 20 triliun, tidak usah kali 100, kali 20 itu 20 triliun kali 10, 4.000 triliun. Tapi kita mulai dari sekarang. Anggarannya sudah ada. Hasil efisiensi kemarin. Efisiensi Danantara dananya adalah itu 1 triliun dolar. Itu 16.000 triliun. Ini kita disegani sekarang. Kita bisa membiayai apa saja. Yang penting produktif. Ini kita bangun rencana 20 seluruh Indonesia. Pak Ketua Presidium, Koordinator, kalau ada kami, teman-temanku, saudaraku, biayanya nggak besar, 30 miliar 1 biji pabriknya, sudah jadi visio. Kalau kami ada 3 juta, kumpul 1 juta, 3 triliun. 1 juta 1 orang. Kami tanya tadi kalau tidak salah 3 juta, Pak Ketua ya. 3 juta kali 1 juta rupiah 1 orang, itu 3 triliun. Berapa industri yang bisa terbangun? Dan seperti yang duduk di depan, yang dalam ruangan ini, kalau 1 juta terlalu kecil.